segenap serta webinar DILIT. Semoga senantiasa sehat. Kita akan menindaklanjuti tadi yang sudah digarisbawahi beberapa hal penting oleh Bang Arnold tadi. Baik, mohon tayangan untuk kami. Menekankan hal-hal yang tadi sudah disampaikan Pak Arnold ya. Ya. Ya, mohon tayangannya bisa ditampilkan. Baik. Jadi title kami, kalau tadi Bung Elisa lebih banyak mengenai sumber daya insani, kami akan menekankan bagaimana membangun dan menterpadukan infrastruktur dan kawasan tadi sebagai satu kesatuan. Ini adalah key factors untuk bergeraknya ekonomi kita, terutama tentunya visi 2045 yang jangka pendeknya dengan gangguan yang ada tentunya hal-hal yang terkait social overhead capital perlu kita tekankan. Tapi tetap kita punya visi yang memang menuju 2045 sesuai dengan apa yang kita harapkan dan potensi kita. Next, Ibu sekalian, next please. Ini adalah letak negara tercinta kita ya, negara kepulauan. Ini modal kita. Dan tentunya letaknya strategis kalau kita lihat di kawasan Pasifik. Untuk itu, next kita tentunya perlu membangun dengan modal yang kita miliki tadi. Untuk itu, intinya bagaimana kita membangun ketahanan nasional kita yang paling tidak sebagai interaksi antara politik, ekonomi, sosial budaya, kesatuan, dan dalam hal ini pertahanan keamanan, lingkungan hidup ya, yang sebagai kesatuan akan sebetulnya tercapainya visi 2045 tadi. Nah inilah yang kita sebut visi Nusantara atau wawasan Nusantara ya, yang kalau kita perhatikan memang kita punya tantangan. Fokus kita hari ini lebih ke ekonomi, jadi kita melihat bahwa memang ada disparitas ekonomi. Bagaimana kita melihat Jawa dan Sumatera yang mungkin areanya paling enggak sepertiga dari seluruh Indonesia, tapi kontribusi ekonominya lebih dari 80% dibandingkan seperti di Papua dan Maluku yang hanya berkontribusi 3%. Jadi tentunya bagaimana kita potensi tadi bisa kita maksimalkan. Nah, wawasan Nusantara ini intinya kita mencoba fokus terhadap ekonomi ya di dalam pembahasan hari ini. Bagaimana memberi nilai tambah modal kita. Pertama tentunya sumber daya manusia kita berikan nilai tambah. Sumber daya insani Pak Bung Elisa sudah menyentuh dan tentunya juga geografi kita yang memang punya daya dukung, daya tampung, kita punya infrastruktur yang sudah kita bangun sejauh ini, dan inilah yang perlu kita tata untuk mendukung visi 2045 ini. Next. Untuk itu, kita bisa mengacu kepada visi yang memang sudah dituangkan dari melalui Bappenas. Terkait ekonomi, negara maju mandiri tentunya yang kita harapkan, pertumbuhan ekonomi bisa rata-rata di atas 6%, namun dengan modal yang kita miliki sekarang ini dan upaya untuk harmoni di seluruh wilayah. Misalnya kita melihat Jawa sebagai pusat industri, tentunya industri dan jasa tadi kita bangun ya. Sumatera sebagai pusat pengolahan sumber daya alam, kita
targetkan rata-rata pertumbuhan 6,4% pusat energi tadi. Tapi pada sisi yang lain, kita melihat misalnya Papua dan Maluku, tentunya kita mencoba membangun pusat perikanan dan juga berbagai potensi perkebunan dan pertanian yang dimiliki. Nah, inilah tentunya yang perlu kita kembangkan, sehingga mengembangkan ini kita nggak bisa menyamaratakan. Kita perlu punya tema, kita perlu punya strategi dalam konteks skala wilayahnya, skala kawasannya, dan kita perlu punya structure daripada infrastruktur seperti apa yang memang bisa merekatkan ya pusat-pusat pertumbuhan tadi yang terstruktur sehingga bisa berdaya saing tinggi. Next. Nah, untuk itu kita menyentuh 3 dimensi tadi. Dimensi skala spasialnya, mulai dari wilayah, kawasan yang bisa berbentuk metropolitan, perkotaan besar, sedang, kecil, maupun neighborhood lah gitu. Nah, satu dimensi ini punya tema yang berbeda-beda. Ada yang memang mempunyai daya dukung, daya tampung yang unggul di dalam wisata, yang unggul di dalam untuk kita kembangkan sebagai industri, yang unggul untuk pelayanan sebagai perkotaan baru untuk jasa, dan berbagai tematik yang lain. Nah, pada 2 dimensi tadi, tentunya kita perlu punya strategi. Bagaimana supaya berbagai aktivitas tadi bisa seamless flow, ya, bisa mendukung aktivitas tadi sesuai dengan limit, ya, up to the limit gitu. Nah, inilah yang membuat kita perlu punya strategi 3 dimensi tadi. Sel-selnya ini adalah seperti satu model untuk menangani bagaimana suatu wilayah perkotaan, neighborhood itu dibangun, dikembangkan, dan memiliki tentunya kontribusi yang tinggi buat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, next ini yang kita kembangkan. Nah, ini akan mendukung visi tadi dalam konteks bagaimana membangun manusia Indonesia yang unggul. Tentunya kita memberi nilai tambah dengan membangun wilayah kawasan tadi, tentunya manusia sebagai subjek, dan dalam hal ini tentunya sangat vital perannya. Saya nggak menyinggung panjang lebar, tadi sudah disampaikan. Ekonomi maju dan berkelanjutan. Nah, sekali lagi maju dan berkelanjutan. Tentunya gangguan COVID ini membuat kita mungkin konsentrasi lebih kepada social overhead capital, tapi tetap visinya adalah visi berkelanjutan ekonomi tadi. Dan ini kita bangun secara inklusif dan memperhatikan modal kita, bahwa kita masih ada disparitas, sehingga pemerataan tadi perlu kita lakukan. Nah, dengan demikian terbentuk berbagai wilayah dan kawasan yang tadi sekali lagi bisa kita limitkan daya dukung, daya tampungnya, tapi jangan dilebihi juga gitu, supaya kita bisa mewujudkan satu wilayah, kawasan, neighborhood yang aman dan nyaman untuk berlangsungnya berbagai aktivitas, dan secara ekonomi bisa produktif, dan yang penting tentunya berkelanjutan. Nah, berbagai klaster ekonomi baru maupun klaster ekonomi yang kita upgrade tadi karena performance-nya yang ada sekarang, tentunya inilah fokus kita, strategic direction kita untuk Indonesia Emas 100 years after the Independence Day. Ini harapan kita tentunya, dan harapan Ibu Bapak sekalian untuk bisa kita secara kolektif ya untuk mencapainya. Next. Nah, untuk itu, next, kita bisa melihat paling tidak gambaran dari urban productivity ini. Ya. Kita merasakan bahwa urbanize kita sudah lebih dari 50%,
ekonomi sumbangan dari perkotaan kita sudah lebih dari 75% pada area yang tentunya sekitar mungkin secara spasial mungkin 5% dari area seluruh nasional kita. Sehingga seperti Pareto, kita betul-betul kalau fokus di dalam urban tadi, tentunya ekonomi tadi tentunya akan bisa kita pacu untuk tujuan tadi. Saya mensitit apa yang disampaikan di dalam Financial Times bahwa cities, ya sekali lagi, not countries are the key to tomorrow's economies. The world not so much a collection of countries, but a network of cities. Gitu. Kita bisa melihat misalnya Chicago yang dikembangkan sebagai satu metropolitan. Itu ekonominya dibandingkan dengan 30 negara bagian, satu persatu dari 30 negara bagian lebih besar daripada Chicago. Tapi kuncinya paling nggak ada planning, ada keterpaduan tadi bagaimana wilayah metropolitan, kawasan metropolitan tadi dibangun dan infrastruktur seperti apa yang mendukung terwujudnya berbagai potensi yang ada di dalam metropolitan tadi. Nah, ini kita lihat misalnya di Latin Amerika, kita lihat bagaimana produktivitas kota yang di dalam gambar ini, yang hijau menunjukkan bahwa dia jauh melebihi dua kalinya, 3 kalinya, bahwa bahkan di Latin Amerika ada yang di atas 4 kalinya produktivitas kota tadi dibanding produktivitas rata-rata nasionalnya. Nah ini tentunya ini opportunity cost, kita perlu fokus kepada satu kondisi yang memang kita bisa lihat potensinya ini. Next. Nah, untuk itu sebetulnya memang urbanisasi itu bukan harus kita jangan urbanisasi, tapi perlu dimanajemeni gitu. Bagaimana memanajemeni? Karena urbanisasi it means sinergi, ya, sinergi antara center of excellence tadi yang tentunya ini bisa menjadi ujung tombak dari pertumbuhan kita. Tadi Bu Melisa menekankan kita harus bangga Indonesia, ini juga demikian. Tentunya di dalam klaster-klaster ekonomi baru ini, inilah yang sebetulnya akan membawa take off-nya kita. Kalau kita bisa menata, merancang, dan mengimplementasi dengan konsisten. Juga sekalian, BUMN perannya tentunya sangat vital. Ada yang sifatnya perusahaan jawatan, ya, maupun perum, ya, milik pemerintah 100%, fungsinya tentunya bukan hanya mencari keuntungan, tapi mendukung apa sebetulnya apa yang divisikan secara nasional. Ada yang persero yang memang lebih dari 50% atau 51% minimal dimiliki oleh pemerintah. Tujuannya juga mengejar keuntungan, tapi ini tentunya untuk memperkuat untuk pembangunan itu sendiri. Sehingga dalam konteks ini BUMN bisa sebagai pelopor atau perintis. Kalau kita melihat size-nya ada 113 akhir 2018 itu total asetnya lebih dari 8.000 triliun. Itu memang sesuatu yang sangat signifikan kalau kita secara prudent bisa mengarahkan kepada hal-hal yang memang strategis untuk memberi nilai tambah nasional tadi. Nah, sebagai pelopor kita bisa melihat seperti PT KAI, tentunya memang swasta sebelumnya belum masuk, perlu modal sangat besar sehingga awalnya melakukan. Tapi dengan perkembangan saat ini tentunya dengan LRT dan lain-lain swasta mulai masuk. Kami dulu di dalam pengembangan jalan tol kita menugaskan Jasa Marga pertama kali tahun 78 mulai mengoperasikan Jagorawi. Fungsinya di samping operator adalah juga regulator. Dengan perkembangan waktu, kita melihat bahwa swasta bisa masuk, perannya menjadi konflik kalau juga regulator, sehingga itu kita pilih dengan Undang-Undang 2004 dan sekarang ini tentunya bisa bersinergi antar BUMN, pelakunya cukup banyak, dan juga dengan swasta. Next. Kemudian kita bisa melihat juga di samping sebagai pelopor dan perintis, next list, kita BUMN juga sumber pendapatan
bagi pembangunan kita. Kita bisa melihat yang cukup besar. Mohon kembali, please. Kembali nih, jangan dipijat dulu. Nah, kita melihat, mohon mundur. Ya, udah, stop. Nah, BUMN seperti PT Telkom, PT Pelindo II, dan beberapa karya tentunya sumbangannya cukup signifikan, terutama Telkom dan Pelindo II kalau kita perhatikan sangat tinggi, dan ini tentunya sumbangan untuk kita mewujudkan visi yang dianggarkan di APBN juga gitu. Tapi dalam hal tertentu BUMN juga mendukung, terutama dalam kondisi pada saat ini, di mana memang kita dihadapkan pada kondisi COVID ya, sehingga dukungan kepada UMKM, dukungan kepada kegiatan produksi dan distribusi ini menjadi penting untuk membangun daya beli masyarakat. Nah, dalam hal ini misalnya kita punya BUMN Perumnas yang dulunya itu aktif kita merintis untuk pembangunan kawasan-kawasan baru. Dan kita punya juga PT POS yang bisa masuk memberikan produksi tadi. Kita punya juga BUMN yang secara nasional besar yang menghasilkan produk barang dan jasa seperti Pertamina dan Next please. Kita juga bisa melihat BUMN ini tentunya mendukung di dalam membangun tadi ekonomi, tapi di dalam masa COVID ini ada gangguan tentunya perlu disinergikan dengan berbagai program pemerintah, gitu. Terutama tentunya yang Perjan dan Perlum tadi. Ibu sekalian, pandemi COVID memberi pelajaran kita, ya. Ternyata di samping kesehatan, ekonomi sangat terdampak, gitu ya. Ternyata seperti perang, virus itu punya daya sebar yang cepat dan luas, memporak-porandakan ketahanan berbagai negara di dunia. Nah, kita sudah melakukan intervensi, ya, pemerintah. Kita menerapkan PSBB, ya, kerja di rumah, masker dan lain-lain. Kita memperbanyak tes, menambah kapasitas layanan kesehatan dan lain-lain. Tapi positif COVID kita lihat masih tetap belum off lah, masih tetap meningkat cukup besar. Ini tantangan kita. Nah, tentunya ini membawa implikasi kepada kelompok masyarakat, terutama tentunya pekerja harian yang di bawah garis kemiskinan, yang ekonomi kesehariannya memang cukup berat dengan adanya ini. Nah, kita melihat intinya sektor-sektor seperti pariwisata, restoran, dan lain-lain terdampak, banyak layoff juga, dan dalam hal ini intinya ada supply shock, tapi juga demand shock yang bersamaan. Nah, ini bukan main ini buat kita, dan tadi sekali lagi ini kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua negatif lebih dari 5%, dan kita melihat kuartal ketiga yang diprediksi tentunya membawa kita kepada resesi, ya, meskipun lebih baik dibanding kuartal kedua. Gitu. Next. Nah, untuk itu kita ini adalah gambaran, ya, gambaran bahwa ini masih naik terus. Kita lihat dengan kami ambil data sampai 23 September kemarin, kami buat 7-point moving average yang merah ini, kita lihat dia belum off, dia masih bahkan eksponensial itu kita lihat terakhirnya. Jadi ini gambaran kasus baru, meskipun sebetulnya yang aktif itu sekitar 23,2%, sembuh 72%, dan yang meninggal mendekati 4%. Gitu. Tapi paling nggak kasus baru ini cukup eksesif. Next. Nah, dengan gambaran tantangan ini, next, kita apa saja yang perlu kita lakukan, ya, dengan terutama adanya BUMN tadi. Mundur please, mundur. Kita
kita langkah-langkah yang perlu kita lakukan tentunya pertama memperkuat ketahanan nasional kita melalui dunia virtual ya. Kita menguasai teknologi digital secara masif di semua lini kehidupan. Nah, ini seiring dengan kita perlu less kontak, pola kerja baru, work from home, work from anywhere, komunikasi bisnis perlu kita sesuaikan ke sana. Jadi teknologi digital kiranya BUMN juga perlu masuk ke mendukung teknologi digital tadi. Telkom tentunya sangat berperan dalam hal ini, dan secara khusus berbagai fasilitas seperti bandara, pelabuhan, stasiun, terminal yang juga dikelola BUMN dan disinergikan tentunya perlu diperkuat dengan sistem kesehatan yang otomatis, yang kita bisa mendiagnosis mikrobiologi cepat, handal, pelayanan less kontak, dan inilah tentunya yang untuk mendukung adanya disrupsi COVID ini. Yang kedua, paling tidak kita membangun dan mengupgrade kawasan-kawasan tadi, ya. Smart City tentunya dengan adanya tadi teknologi 4.0 yang digarisbawahi oleh Bung Arnold tadi, menuju industri 5.0 kita ya, values yang kita lakukan ya, dan intelligent transport system tentunya ini perlu kita bangun, artificial intelligence, Internet of Things ya. Kita sebetulnya pernah melakukan, kami sendiri waktu itu kebetulan membangun jembatan Suramadu dan kita pasang Internet of Things di situ ya, selesai 2009, kemudian kita melihat sensitifnya, kita pasang structural health monitoring system gitu. Next please. Nah, inilah yang kita lakukan. Next, kita tentunya melihat bahwa mundur list yang sebelumnya. Kita perlu fokus di dalam pengembangannya. Kemudian yang kedua, kita perlu memacu industri tadi di wilayah dan kawasan yang memang punya daya dukung, daya tampung tadi untuk kemandirian dan untuk produk dalam negeri. Kita menyadari ya, terutama industri peralatan kesehatan, lesson learned vulnerability saat COVID ya, begitu banyak peralatan kesehatan kita harus impor, ngantri untuk bahkan kita mau memperolehnya. Nah, kawasan industri ini bisa kita padukan dengan kita tetap mencari vaksin ya, kita memproduksi obat-obatan, dan itu bisa kita fasilitasi dengan kawasan-kawasan yang memang daya dukung, daya tampungnya sesuai ya di dalam tiga dimensi yang tadi kami sampaikan. Nah, kita sudah menuangkan paling tidak di RPJMN 2020-2024 dari berbagai kawasan industri tadi ada 27 kawasan industri yang diprioritaskan, 14 di Sumatera, 6 di Kalimantan, di Madura, di Pulau Jawa, dan lain-lain ya. Nah, di sini tentunya jenis industrinya bisa campuran, bisa agro, bisa oil and gas, metal base, ya, dan aerospace bahkan di situ ya. Nah, inilah yang perlu peran BUMN ya untuk mendukung perwujudannya menjadi klaster-klaster baru yang match dengan tiga dimensi yang tadi kami gambarkan untuk ketahanan nasional kita ya. Salah satu kawasan industri mungkin kalau kita perhatikan Perpres 79 adalah kawasan industri terpadu Batang ya. Kita lihat BUMN PT PP Pembangunan Perumahan, kawasan industri Wijaya Kusuma, dan Perkebunan Nusantara 9 ini bersama-sama membangun kawasan terpadu tadi 4.300 hektar di lahan PTPN 9 yang tentunya lahannya relatif tidak lama untuk kita acquire, dan ini sulit tentunya kalau kita normal-normal kalau tidak ada lahan yang tersedia tadi. Dan fase 1 450 hektar untuk industri tekstil dan baterai. Saya rasa ini fokus untuk mencari surplus global supaya masuk ke dalam kawasan industri kita. Dan ini untuk social overhead ekonomi ke depan yang tentunya dalam jangka pendeknya sekaligus bisa membangun daya beli daripada masyarakat sehingga produksi nantinya bisa bergulir gitu.
Next please. Dari gambaran ini maka kita bisa melihat ini sebelah kiri adalah distribusi lokasi dari kawasan industri tadi ya, distribusinya di seluruh Indonesia. Di sebelah kanan kalau kita lihat di Batang ya, 4.300 hektar tadi terletak di ada jalan tol sudah ada jalan nasional sehingga kita bisa memfasilitasi dengan membuka pintu tol, akses dari jalan nasional, dan kita sesuaikan dengan pengembangan struktur daripada infrastruktur sesuai dengan tahapan di dalam membangun klaster-klaster kawasan industri tadi. Kedua, Perumnas. Perumnas ini kalau kita melihat kawasan seperti di Medan, Helvetia, Banyumanik di Semarang, Dukuh Mananggal di Surabaya, di Bandung kita ada Antapani. Nah, berbagai permukiman ini dulu pionirnya adalah Perumnas ya, BUMN Perumnas. Nah, sekarang menjadi kota baru. Paling enggak yang dekat kita ya, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi itu juga menjadi kota baru yang dirintis Perumnas dan kini berkembang pesat menjadi kawasan strategis penyangga ibu kota. Ya. Nah, untuk perjalanan selanjutnya memang Perumnas semakin lebih ditangani pengembangan selanjutnya oleh developer swasta kalau kita perhatikan, dan Perumnas lebih fokus pada rumah sederhana dan merintis pembangunan rumah susun. Tapi melihat perkembangan saat ini tentunya sinergi perlu dilakukan, dan saat ini dengan aglomerasi perkotaan semakin pentingnya sumbangan klaster-klaster ekonomi baru tadi, maka Perumnas mulai merintis dengan TOD, Transit Oriented Development. Ini dilakukan dengan kerjasama BUMN, misalnya dengan KAI mengembangkan kawasan hunian apartemen yang dipadukan dengan Transit Oriented Development. Next please. Tadi pengembangan TOD tadi yang intinya adalah campuran permukiman dan komersial dan kita padukan dengan angkutan umum massal ya, ada stasiun, ada terminal, sehingga tentunya menjadi satu kawasan bangunan yang berkepadatan tinggi, seperti juga kalau kita melihat kawasan compact city, super block atau mixed use, tapi dilengkapi dengan transit yang baik. Ini adalah potensi yang baik untuk klaster 3 dimensi yang tadi kami gambarkan. Dalam skalanya yang memang lebih ke neighborhood gitu. Nah, konsep ini tentunya sudah dilakukan oleh BUMN Perumnas, misalnya di Pondok Cina ya, yang di sekitar UI, Margonda dan lain-lain. Kemudian juga dikembangkan di beberapa lokasi yang lain ya, di Tangerang dan lain-lain. Adikarya BUMN itu mengembangkan TOD di Grand Central Bogor ya, kalau kita lihat dekat stasiun Bogor, akses ke bus, kereta rel dan yang listrik ya, KRL, dan juga ke depan tentunya kita bisa melihat juga dengan LRT ya. Kita melihat MRT misalnya BUMD. Maaf, Mas Hermanto, waktunya sudah hampir habis. Kalau nggak bisa dibilang hampir habis. Jadi ya. BUMD ini merintis mengembangkan Dukuh Atas ya. Kita melihat bersama dengan BUMN juga. Next please. Next please. Nah, ini opportunities yang ada. Setiap kawasan dengan 3 dimensi tadi di Jawa Timur kita bisa melihat 7 SAPTA ya, pengembangan wilayah sekaligus pengembangan metropolitan, pengembangan perkotaannya, pengembangan klaster-klasternya sebagai kawasan ekonomi khusus dan seterusnya. Bisa kita lihat wilayahnya Surabaya Malang seperti juga kita membangun Tokyo Osaka, Boston Washington dan lain-lain. Ini tentunya sebagai klaster ekonomi baru. Next please. IKN kita juga skalanya ada, skala IKN yang ibu kota negara yang untuk
wilayah dengan Samarinda dan Balikpapan sebagai pusat nasionalnya, IKN sendiri sebagai metropolitan, sebagai kota inti dan kota satelit dengan klaster-klasternya. Nah, inilah yang tentunya BUMN perlu masuk, termasuk rancangan untuk autonomous vehicle, whether level 3, level 4, level 5 yang memang tentunya sumber daya insani kita perlu masuk ke sana dengan BUMN mempunyai potensi tadi. Kemudian pangan saya rasa juga perlu dukungan dan kita melihat di Kalimantan, di Papua ya, untuk kita fokus mengembangkan tadi. Next please. Ini ternyata agak lama kalau kita di next please. Ini operatornya ini, coba please. Oke, kita lihat ini kawasan strategis pariwisata nasional. Saya rasa sudah mulai ya ITDC di Mandalika, kita kembangkan juga di tempat yang lain seperti di Borobudur. BUMN konsorsium ya yang hadir untuk negeri. Inilah yang perlu untuk dalam masa COVID ini konsisten. Social overhead capital pada saat COVID dan tentunya economic direction sesuai dengan visi 100 years kemerdekaan kita. Next please. Next please. Bundling kuncinya ya, bundling kawasan dengan infrastruktur ini menjadi penting. Kita melihat viability-nya menjadi tinggi, financial viability-nya. Dan ini yang di dalam Sumatera tadi berbagai modalities digunakan ya, konsesi kontrak, joint venture, viability payment, skema VGF itu oleh BUMN PT Hutama Karya ya. Bisa cepat, jauh lebih cepat daripada kita membangun tol di Jawa ya. Inilah yang sekarang ini membawa implikasi. Antrian akan sangat besar karena berfungsinya jalan tol dari Bakahuni menuju ke Palembang. Tidak sesuai kapasitasnya dengan penyeberangan di Bakahuni Merak, sehingga perlu saat ini berpikir seperti usulan para gubernur untuk bagaimana membangun kawasan Selat Sunda yang terpadu dengan jembatan Selat Sunda untuk bisa mengatasi bottleneck yang akan potensial dalam waktu dekat ini semakin eksesif. Next please. Nah, next, kita bisa melihat tentunya membangun adalah kapasitas baru. Sumatera kita belajar banyak, Suramadu kita juga melihat. Inilah wilayah dan kawasan yang ada di Selat Sunda tadi. Next please. Next, dengan memacu ini, mendorong BUMN juga mengembangkan teknologi. Kita melihat Semanggi, kita menggunakan precast untuk industri konstruksinya. Kita menggunakan alat yang sebetulnya less kontak juga untuk bisa membangun lebih cepat, lebih berkualitas. Dan ini tentunya tantangan yang perlu dikembangkan dengan industri 4.0 menuju 5.0. Mas, terakhir sebagai penutup ya Ibu Bapak sekalian, next please. Saya rasa BUMN ini perannya vital untuk mengupgrade dan membangun, memberikan dukungan, membangun pusat-pusat ekonomi baru. Kawasan industri, perkotaan, pariwisata, agro, dan seterusnya dengan tematik dan infrastruktur pendukungnya yang betul-betul merekat dan menggerakkan tadi. Dan ini intervensi masa COVID, kita melihat pemerintah sudah mengalokasikan 695 triliun untuk PEN ya, PEN. Ini untuk sebuah jaring pengaman sosial kesehatan, perlindungan sosial, korporasi, UMKM, ini untuk membangun daya beli masyarakat sehingga juga produksi bisa berjalan. Nah, BUMN tentunya mendukung dalam hal ini, tapi tetap punya visi untuk social overhead capital tadi didukung dengan economic overhead capital yang jangkauannya jangka menengah, jangka panjang, dengan 3 dimensi yang tadi kami sampaikan untuk terwujudnya visi 2045. Terima kasih, Bung Bapak Ibu sekalian.
Bung Arnold, Ya. memang agak panjang, tapi ternyata dengan operator ini, oke, ini tantangan kita untuk ke sana. Tapi message-nya menurut hemat kami mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih.